Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bagian keempat dari mendapat ganjaran dari makanan. Ini ada 4 halaman, mungkin tidak selesai kita baca nanti lanjutkan ke pertemuan yang akan datang, sedang rampung. An Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dari Abdurrahman bin Abu Bakar, semoga Allah meridhoi mereka berdua, Abdurrahman dan Abu Bakar. Abu Bakar itu, Abdurrahman itu anaknya Abu Bakar. Qala, dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasina wa mi'ah, 130, berjumlah 130 orang. Salasin itu 30, mi'ah 100, 30 dan 100, 130. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya hal ma'a ahadi minkum ta'amun, apakah ada seorang dari kalian yang membawa makanan? Apa ada makanan yang dibawa? Salah satu dari kalian bawa makanan? Fa'idha ma'arajulin so'un min ta'amin au nahwuhu. Ternyata ada seseorang itu bawa satu sok makanan. Makanan ini bisa berupa kurma atau anggur atau yang lain au nahwuhu atau semisalnya. Fa'uzina, lalu diadon, buat adonan, ditumbuk itu jadi adonan. Summa ja'a rajulun musyrikun mus'anun tawilun. Kemudian datang seorang laki-laki musyrik yang tinggi perawaannya, datang awake dhuwur, longgor gitu ya, mus'anun tawilun itu perawaan tinggi, bi ghanamin yasukuha, dengan membawa seekor kambing yang dia tuntun, kambingnya dicekel itu, dituntun, mungkin pakai tali atau apa gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, abaiun am atiyatun, apa ini jual beli atau pemberian? Baik, jual beli atiyah pemberian. Ini orang musyrik tadi bawa kambing, terus iki karepe didol apa dikeke kan gitu ya. Auqala hibatun, nanti baiun am atiyah atau baiun am hibatun. Hibatun hadiah, hibah. Qala, laki-laki ini berkata, la bal bai'un, tidak, ini jual beli ini, saya jual kambing ini. Qala rawi Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, fashtara minhu syatan, lalu Nabi membeli dari laki-laki musyrik tadi seekor kambing yang dia bawa itu. Fasuniat, lalu dikerjakan, maksudnya Nabi itu sembelih, dipotong-potong, terus disiap untuk dimasak. Fa'amara Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam bisawadil batni yuswa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagian jeroan kambing, sawadil batni itu ya, bagian hitamnya perut, maksudnya jeroan kambing itu dipanggang, yuswa, dipanggang. Waimullah, demi Allah. Waimullah itu sama dengan wallahi. Waimullahi, demi Allah. Ma minas salasin wa mi'atin, dan tidak ada dari 130 itu wa illa, kecuali qad hazzalahu khuzzatan min sawati batniha, kecuali dia akan diberi, dicuili ya. Khuzza itu diberi secuil, kasih sedikit dari jeroan tadi. Jadi jeroannya kan dipanggang, yang lain dimasak, yang jeroan dipanggang, lalu setiap orang dari 130 orang itu diberi itu bagian dari jeroan tadi, hati atau yang lain.
ingkana syahidan aqoha iyahu, jika dia ada di situ, maksudnya tidak sedang pergi dari situ, Nabi langsung memberikan kepadanya iyahu, bagiannya. Aqoha, Nabi memberikan bagian tadi iyahu kepadanya, kepada orang itu tadi yang hadir tadi. Wa in kana ghaiban, dan jika dia tidak hadir, kok tidak hadir itu mungkin sedang buang air gitu ya, sedang kemana gitu, khaba'aha lahu, Nabi menyimpannya untuk dia, menyimpan bagiannya. Jadi dibagi sama Nabi 130 bagian itu, saben wong sih dikasih satu sebel gitu. Ki wonge diceluk ora eneng, ya berarti disimpen sih bagiannya si fulan. Nah, nanti diberikan nanti. Summa ja'ala fiha qas'ataini, kemudian Nabi menjadikan pada masakan tadi qas'ah, 2 wadah. Qas'ah itu wadah makanan, piring atau semisalnya ya. Fa'akalna ajma'un wa syabi'na. Fa'akalna, lalu kami makan, kami 130 orang tadi makan, ajma'un semuanya, wa syabi'na, dan kami kenyang, makan sampai kenyang ya, 130 orang itu. Wa fadhala fil qas'ataini, dan tersisa, masih sisa fil qas'ataini pada 2 wadah tadi. Fahamaltuhu alal ba'ir, lalu aku membawanya ke atas unta. Ya sisanya, karena ini sedang bepergian kan ya, dinaikkan ke atas unta, nanti dibawa sambil perjalanan. Au kama qala, atau seperti yang dia katakan. Ya. Ini ada kaidah di sini ya, keterangan, bila makanan tinggal sedikit, maka seluruh makanan dikumpulkan menjadi satu, lalu diolah dan didoakan berkah. Itu kalau Nabi ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun sekarang Nabi sudah tidak ada, kita mau cari pakai ini ya boleh gitu loh. Karena ini kan hadis bisa diamalkan gitu. Perkara hasilnya beda ya memang du Nabi ya gitu. Ya, Nabi boleh wedhus siji tinggal waktu 130 so cukup gitu. Lah kene yo iso, kayak dudu sing akeh lho. Nggih. Wong Jawa ini kan wedhus siji tinggal wong pinten? Sapa sak mboten? Yo karek masak apa sih kan tentu nggih. Masak apa sih? Kalau orang Arab itu satu kambing itu 10 orang. Jadi hitungannya gitu, sak wedhus siji tinggal 10. Nah itu tadi jeroannya diguang, itu tuh ya, sirahnya guang, nanti mau dagingnya tok gitu, itu 10 orang. Pernah aku sego nih kan, nah pakai nasi, makanya ya daging kambing itu, gitu, 10 orang. Ya. Makanya kalau ini satu kambing bisa 130 orang, ya 10 kali lipat lebih, 13 kali lipat, ada gitu tuh ya. Tuh ya, ini coba kaitannya dengan keberkahan Nabi SAW. Sawat baten sama tubatnim itu maksudnya bagian dalam dari perutnya, yakni jeroan. Sebagian ulama menyatakan bahwa itu adalah hatinya, hati kambing itu, atine. Kabit, bahasa Arabnya kabit. Itu yang kedua, nggih. Yang ketiga, Nabi membeli kambing dari orang musyrik. Bila kambing itu dihadiahkan, maka Nabi tidak menerima, karena si pemberi hadiah adalah orang musyrik, menyembah berhala. Kalau bahasa Arabnya wasani, menyembah berhala. Kalau bahasa Inggrisnya paganis, pagan itu menyembah patung, menyembah berhala. Berbeda bila si pemberi adalah musyrik ahli kitab. Kalau musyrikun ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, Nabi mau terima. Tapi kalau ini karena musyrik bukan ahli kitab, menyembah patung, Nabi tidak mau terima. Tapi karena dijual, boleh. Dotinuku nih, boleh dikai. Jual, beli, sudah, tak beli sekian, dan dibayar. Jadi milik Nabi karena dibayar oleh Nabi. Keberkahan Nabi yang merupakan karunia Allah menjadikan makanan yang sedikit itu cukup untuk banyak orang. Ya. Jadi, makanannya mung sithik, tapi kan didungani oleh Nabi. Kabeh wareg kayak isi sisa, gitu kan, masih sisa. Nggak tahu sisanya seberapa, tapi masih tersisa. Gitu ya. Pelajaran pokok dari ini, kita itu kalau punyanya cuma sedikit, ya wes, enake wong sithik itu kita dum gitu. Jangan berbakhil-bakhil, enake mung semono tok. Dulu waktu ada Covid itu ya, bagian saudara kita kehilangan pekerjaan,
nyambut gawe ngrekoso dodolan ya ora ana sing tuku do ning jero omah kabeh gitu ya. Akhirnya kan kesulitan loh cari nafkah, makanya berbagi. Enenge sithik ya wis ki didum. Padha-padha nglakoni sedang dalam keadaan musibah gitu. Dan alhamdulillah di orang kita ini orang Jawa lah paling betul, orang Jawa ini memang biasa begitu, berbagi begitu. Tinggal sekarang diniati saja. Niatnya itu lillahi ta'ala gitu loh. Golek ganjarane Gusti Allah. Gitu niatnya. Supaya apa? Supaya dapat pahala. Nah, gue sekedar iki mesake padha-padha wong menungsane. Ya padha-padha menungso didum. Kalau sekedar begitu tanpa niat lillahi ta'ala, orang krono ngarep-arep ganjarannya Allah yang hendak ganjar. Gitu loh ya. Makanya kita niatkan lillahi ta'ala, berbagi dengan yang lain. Niatnya lillah. Kalau gitu nanti akan mendapatkan pahala di hadapan Allah. Ada pertanyaan hadis ini? Tidak ada ya? Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah garwanipun Kanjeng Nabi, tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuwfiya diwafatkan, meninggal dunia, wafat siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina syabi'na minal aswadain, ketika kami sudah kenyang. Syabi'na itu kami kenyang, minal aswadain, dari dua yang hitam. Dua makanan atau dua minuman, dua jenis makanan yang hitam. Apa? At-tamri, kurma, walma'i, dan air. Banyu yang ini kok ireng toh? Itu kalau dalam bahasa Arab namanya ghalib maghlub gitu ya. Jadi sebenarnya satunya hitam, satunya jernih, putih. Tapi disebut aswadain, dua yang hitam gitu. Bukan kok apa jenenge banyu ini kopi bener-bener ya air putih ini. Tapi disebut hitam juga karena lebih menang kurmanya gitu. Kurma hitam. Jadi kan bener-bener kurma itu coklat ya. Tapi ya dikatakan hitam, yang satunya putih atau jernih juga dikatakan hitam. Tapi yang jelas al-aswadain, dua yang hitam itu adalah tamar dan mak, kurma kering ya, dan air. Aisyah menyatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kehidupan beliau dan keluarganya, yakni istri-istrinya, sudah lebih lapang dan longgar, tidak sebagaimana dulu ya, dalam keadaan miskin atau dalam keadaan bersahaja, tidak banyak hartanya. Kelonggaran dan kelapangan itu tidak bermakna hidup mewah atau serba ada. Bukan kok Nabi itu jadi hidup mewah, bermewah-mewah dengan dunia, tidak. Hanya sekedar, tetapi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan asasi. Jadi sandang, pangan, papan sudah ada gitu ya. Nabi sudah mendapatkan harta fek berupa tanah di Khaybar sana ya, tanah perladangan atau pertanian, terus diambil sebagiannya untuk nafkah istri-istri beliau, kasih nafkah dari situ selama setahun gitu. Ambilkan jatah setahun, berikan pada istri-istri beliau. Itu di akhir hayat beliau begitu. Sebelumnya itu kalau ada makanan makan, kalau tidak ada makanan ya tidak makan gitu. Rasulullah itu seperti itu hidupnya. Jadi bukan dalam keadaan bergelimang harta, bukan, tetapi dalam keadaan apa adanya, bukan serba ada, tapi apa anak-anaknya gitu, apa adanya. Makanya kalau ada ya dimakan, tidak makan. Sebelum itu, sesudah dapatkan itu, salah satunya harta fai ya, harta fai itu harta yang didapatkan dari orang kafir tidak dengan jalan perang. Maksudnya orang kafirnya didatangi terus lari gitu loh, melayu, meninggal, itu namanya harta fai. Harta fai itu yang mengelola, yang megang adalah Rasulullah SAW. Ya, semuanya untuk Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang memegang Rasulullah. Rasulullah dan keluarganya hidup bersahaja dan sederhana. Jadi kalau gambaran sederhananya Nabi niku Nabi dan istri-istri beliau yang 9 orang itu pernah 2 bulan
rong sasi niku dahare mung kurma kalih banyu tok. Aswaden tadi. Hanya kadang-kadang dapat hadiah, kadang-kadang nggak mesti dapat hadiah daging kambing. Keluarganya orang Ansor kadang-kadang ngirimi daging kambing, tapi kadang-kadang nggak bisa dipastikan kapan. Tapi yang jelas makanannya itu selama 2 bulan itu cuman kurma sama air. Itu ya perang barang ya, gitu. Ya mulang ngaji, ya perang, ya nopo mulai sabilillah, amal soleh, itu tetap melaku, gitu loh. Ae dhewe kon amal soleh, resik-resik masjid, ora enek telone ngono ora mangkat itu. Telo napa nggih? Oh, oke aku telo roti. Ora enek roti ini, Pak. Iki resik-resik ora enek roti ini piye kan gitu ta ya. Nah, Rasulullah enggak, Rasulullah itu apa adanya. Pernah makan cuma kurma sama air itu kok. Kurma banyu itu itu saja. Rong sasi loh itu. Begitu terus tiap hari gitu. Ya, jadi itu sih, hanya kadang-kadang dapat hadiah daging kambing, kadang-kadang saja. Seberapa enggak tahu, punya kadang-kadang. Ya. An Aisyah, dari Aisyah qalat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa ma fi baiti min syai'in yaquluhu dzukabidin, dan tidak ada di rumahku fi baiti, tidak ada wa ma fi baiti, dan tidak ada fi baiti di rumahku min syai'in, sesuatu pun yang yaquluhu dzukabidin, yang memakannya yang punya hati, maksudnya makhluk itu loh ya, makhluk yang punya hati. Illa syatru syairin, kecuali separuh wadah syair. Syair itu gandum ya, separuh takar gandum. Fi rofinli, yang ada di rakku, ada rak makanan itu, ada rak di situ, separuh takar, betul kebak sak takar itu separuh saja isinya itu. Fa akaltu minhu, maka aku makan darinya. Makan gandum tadi, ambil sedikit, dimasak, dimakan gitu. Hatta tola alaiya, sampai waktu yang panjang, rantek-entek gitu loh. Jadi gandumnya Aisyah itu cuma setengah takar. Takar saya 1 liter kan nggih. Nah, kalau satu takar 1 liter itu setengah liter. Atau kalau satu takar yang 3 liter yaitu satu setengah liter. 1,5 liter nggih. Makanan gandum itu, gandum terus diambil sebagian, dimasak, dimakan. Sebagian dimasak, dimakan itu tidak habis-habis, waktu yang lama gitu. Fakil tuh, lalu aku menakarnya. Aisyah penasaran, jadi si piro loh, ditakar, tenane si piro ini, Fafania lalu habis, tek baru gue, gitu ya. Ketika tidak ditakar, ketika mau dimasak, dimakan, dimasak, terus dimakan gitu, orang entek. Ini baru ditakar, ini jadi si piro loh, baru itu sentek, nah gitu ya. Rasulullah hidup dan wafat dalam keadaan sederhana, tidak mewah, tidak bermewah-mewah Rasulullah itu. Suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok istri dan anaknya atau anggota keluarganya. Ini ya. Jadi wajib ini apa toh? Golek penghasilan, panguripan, mencari nafkah. Wajibnya itu bukan mendapatkan nafkah, bukan. Dados nek piye kakung nggih, seorang bapak kepala rumah tangga, dia sudah berangkat bekerja cari nafkah. Itu sudah menggugurkan kewajiban dia, wis. Perkara entuk karo ora itu kalau Allah, yang memberi itu Allah. Gitu loh. Ini penting nggih, sehingga tidak salah orang. Oh ini dia anak bojo ora mbok openi lho, diopeni. Kowe ora nyambut gawe, nyambut gawe. Nah ning ra payu dodolane piye semua. Lah kowe kurang pinter sing dodol, mboten kurang pinter sing dodol, ora diparingi karo Allah ngoten lho. Gitu loh nggih. Jadi jangan disalahkan orang. Dodol ora payu lho. Yen ora payu tenan kok piye? Kan itu ya. Diajari oleh, cara dodol sing ini oleh, belajar boleh. Tapi apa? Rezeki itu minallah, dari Allah. Jadi kalau seorang kepala keluarga itu sudah mencari nafkah, sudah gugur kewajibannya, tidak bisa disalahkan lagi. Salah yen malas-malesan tak gelem gawe itu salah gitu. Nek sregep ning hasilé sithik atau sregep ora ning hasilé itu sudah bener, ndak salah. Lah terus piye iki? Ya poso.
Kok penak men ngomong lha pripun nek dimakami. Gitu loh gitu. Kan begitu. Makanya ya ibu-ibu ya harus sadar ngoten lho nggih. Aja banding-banding ki, Pak, kae lho Pak. Tong ngono dhewe kae lho, ning sawah ngono duite akeh. Lah kowe dhewe iki duite sithik gitu. Jangan gitu. Kenapa? Karena Allah membagi rezeki, nggih. Membagi rezeki ada yang diberi banyak, ada yang biasa, ada yang sedikit. Ngoten, nggih. Yang penting apa? Ini sudah berusaha, sudah hasilnya ala Allah, gitu ya. Kebutuhan pokok yang wajib disediakan disesuaikan kemampuan suami. Nah ini juga penting ya. Wong duwe mobil niku ora wajib kok. Ora kudu ngoten lho nggih. Duwe motor ya ora kudu. Duwe pin ya ora kudu. Gitu nggih. Jadi jangan dhewe iki wis urip apa rumah tangga wis 10 tahun nih. Mosok tuku pin ora iso. Ya ora apa-apa to nggih. Ora kudu iso ngoten lho. Tidak harus bisa. Begitu loh. Ini penting ini karena kadang-kadang orang itu tadi loh ya. Piye to kok koyo ngene uripe kok koyo ngene iki tok lah ya sabar karena disesuaikan dengan kemampuan suami. Suami ini ora mampu ya wis. Nah, gitu lah ya. Nah, yang penting suami itu berusaha, sudah selesai. Usaha tenanan sudah selesai. Hasilnya Allah yang memberi. Nah, salah satu keberkahan Nabi adalah memberikan gandum yang jumlahnya hanya sedikit tetapi cukup untuk makan Aisyah dalam waktu yang lama, tidak habis-habis. Ketika Aisyah menakarnya maka kemudian gandum itu habis, baru ditakar itu udah dintek, jangan orang entek itu. Nah, ditakar kan dari ngerti lagi, oh setengah liter, nanti jadi baru dintek baru ini. Ini buatan jadi buatan entek itu keberkahan Nabi. Penjelasan lain yang disampaikan oleh ulama adalah bahwa ketika makanan ditakar maka bisa dihitung dan ditentukan banyaknya, lalu diperkirakan untuk berapa hari. Karena inilah maka makanan itu habis. Nah, iku awalnya kan gus setengah takar, ning sepiro kan ora ngerti nggih. Karena takarannya gedene sepiro. Ora ngerti jumlahnya berapa, pokoknya takar itu ora kebak, gitu nggih. Jika sithik dimasak, dimaem, jika sithik dimasak, dimaem gitu, ora entek-entek. Bareng ditakar, oh ijek semene. Bisa dikira-kira nggih? Ijek semene berarti dienggo 3 dina baru entek gitu. Karena diperkirakan tadi gitu. Ini menurut ulama seperti itu. Nah, hadis begini ini, hadis ini kadang-kadang dibantah oleh orang, mosok orang masuk akal gitu. Mosok ora entek-entek. Lah memang Nabi itu berkah, ada keberkahan sampai dibawa oleh istrinya Aisyah. Aisyah juga mendapatkan keberkahan Nabi ditinggali makanan sebegitu itu tidak entek-entek, lama tidak habis-habis gitu ya. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Ada ya. Berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya beliau Hurairah itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul itsnaini, makanan untuk 2 orang. Ta'amul itsnain, makanan untuk 2 orang itu kafis salasati, mencukupi untuk 3 orang. Makanan di wong loro ya, rong porsi lah, 2 porsi itu kafis salasah, mencukupi untuk 3 orang. Wa ta'amu salasati, dan makanan 3 orang, makanan untuk 3 orang itu kafil arba'ah, cukup untuk 4 orang. Keterangan ya, Rasulullah SAW mengajari kaum muslimin untuk berbagi makanan dengan saudaranya sesama muslim atau sesama makhluk Allah. Itu makanan yang ada. Iki gua ngeloroi sak porsi, sak wadah. Saya kayak biasanya kita makan jamaah itu ya. Iki gua ngeloro. Ijek nang siji ya, dijajan wae. Ini bareng ning kene. Nah, gitu loh. Cukup. Yang mengatakan cukup siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ta'amul isnain kafis salasa. Ini makan untuk 3 orang ini, gowong telu ini. Enak wong singkas teko, orang yang keempat udah makan aja enggak apa-apa. Ta'amul salasati kafil arba'ah. Cukup untuk 4 orang. Yang disebut cukup adalah kecukupan hakiki, yakni cukup untuk menguatkan dia dalam beribadah kepada Allah. Dewi ini kita kalau sampai ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita makan itu untuk apa toh? Untuk memperkuat kita dalam ibadah. Gen kuat yang ibadah ngono nggih. Jadi nek ora maam lemes, nek lemes terus ora kuat salat, ora kuat amal soleh kan gitu toh. Kita makan untuk memperkuat itu. Lah maksudnya cukup ini bukan kok opo yo warak, bukan masalah itunya, tapi cukup untuk dia beribadah, kuat untuk beribadah. Nah, gitu loh. Itu kecukupan yang hakiki itu seperti itu. Maka bila semua muslimin mau berbagi makanan seperti perintah Nabi ini, maka tidak ada orang yang kelaparan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu tadi ya, tanggane nek sing luwe, kene di panganan iki cukupe nggo 5 tok ya, tanggane luwe sida wis ono ya dikeki. Nah, gitu loh, gen ono juga bisa makan. Nah, begitu loh. Begitu itu amalannya orang Islam. Tanggane orang Islam ora apa-apa, tangga soalé tetangga walaupun orang Kristen, orang Katolik, atau orang apa saja ya, tetangga kita, dia punya hak sebagai tetangga kita, kita beri kalau kita punya. Ya. Enaknya gol sidik, ya didum sidik, oh enaknya gol sidik kok, gitu. Hadis berikutnya ini lebih besar lagi karena malah 2 kali lipat, ya. An Jabir bin Abdillah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, ta'amul wahidi, makanan satu orang, yakfil isnain, cukup untuk 2 orang. 2 kalinya tadi. Wa ta'amul isnaini, dan makanan untuk 2 orang itu yakfil arba'ah, cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ati, dan makanan 4 orang itu yakfis samaniyah, cukup untuk 8 orang. Ini Sahih Muslim ya. Dalam hadis ini terkandung anjuran untuk melipur kesedihan orang lain dalam urusan makanan, yakni meski makanan hanya sedikit tetapi cukup untuk menguatkan lebih banyak orang. Itu makanannya wong loro. Iki enek wong 4, ya ora apa-apa itu wae, ora apa-apa wong 4 bareng-bareng makan sini. Insyaallah berkah. Di dalam makan jamaah berjamaah terkandung keberkahan untuk pelakunya. Sini ada di masjid ini makan jamaah nggih. Teng dalem nggih makan jamaah sama istrinya gitu. Jadi kalau kita biasa makan jamaah dengan istri gitu ya, ibu juga makan jamaah dengan suaminya atau dengan putranya itu, nanti kan berkah. Dan menjaga keharmonisan rumah tangga gitu nggih. Nah, nek makan jamaah apa nek to? Wong makan jamaah kok jutaan karo sing jamaah kan bener ngono nggih. Jadi ini hilang jutaan itu loh ya. Ya kenapa? Ya, karena itu tadi makan jamaah bareng-bareng, makan bareng-bareng di sini makan berjamaah gitu loh ya. Sing gampang ya sama suami istri gitu. Kalau ada anak, anaknya dijak sisan makan jamaah gitu ya. Cukupnya makanan bermakna berkah dan manfaat, bukan kenyang. Kenyang itu belum tentu berkah, oke? Belum tentu berkah. Urung warak ini berkah ya tadi, cukup untuk beribadah, cukup menguatkan orang untuk ibadah. Kadang-kadang malah dengan tidak makan itu malah bisa lebih rajin beribadah atau mengurangi makanan, ya. Jadi pas puasa kita pas puasa itu pas buka, mau bar maghrib, makmu wakeh gitu. Bandung kan malas tentang ibadahnya karena kakean maem begitu loh. Jadi nek esok awan jak sholat di masjid ngomong luwe aku luwe ngapuat di masjid bareng wis ngisak bar maghrib maem ngisak jak tarawih aku malas aku keluarkan. Terus kapan harus ibadah gitu luwe jarene ra kuat mergo luwe bareng warak ra kuat mergo warak gitu. Ya janganlah, makanya jangan terlalu banyak itu ya, dibatasi makannya itu. Cara Nabi itu makanan sedikit saja tapi cukup untuk
beribadah. Apa tidak boleh makan banyak? Ya boleh, nggak apa-apa, tapi jangan sampai mengganggu ibadah gitu. Wong Jawa niku buka ping 3 ora mung ping pisan. Tak durunge maghrib nggih, takjil se. Takjil itu ora kurma, kolak itu. Kolak macam-macam takjil sudah toh. Habis itu salat maghrib gitu. Bar maghrib dar meleh. Kan lagi. Nanti tekan isya tarawih bareng isya dar meneh. Begitu kan ya. Nanti bunyi tadarus mamen nek papat malahan itu. Lagi jenenge malik dino nih. Tinggi awal 18 bareng bunyi mamping papat itu. Nah, kalau jadi kuat ibadah orang-orang ini jadi malas itu loh masalahnya. Jadi karena wargen tangi-tangi wis subuh lagi belum sahur iki. Itu gara-gara tadi kakean makannya. Kemudian yang terakhir alhamdulillah rampung nih. Karena Ibnu Umar itu berkata layak kulu adalah Ibnu Umar itu tidak berkata ya. Keadaan Ibnu Umar itu layak kulu hatta yu'ta bimiskinin yakulu ma'ahu. Ibnu Umar itu tidak mau makan sampai didatangkan seorang miskin untuk makan bersama dia. Jadi Ibnu Umar mau kasih makan, mau makan. Golek sik enek wong melarat sapa? Wis dijak makan kene bareng sini. Nah gitu ya. Fa adkhaltu rajulan yaqulu ma'ahu. Aku mengajak orang masuk untuk makan bersama dia. Fa akala katsir, lalu dia itu makan banyak orang tadi itu. Faqala lalu berkata, "Ya Nafi, wahai Nafi." Ini kan yang melawan kan Nafi ya. Nafi itu maulanya Ibnu Umar, ya, bekas budaknya Ibnu Umar. La tudkhil hadza alayya, kamu jangan ngajak masuk lagi orang ini untuk ajak makan bersamaku. Kenapa? Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, al mukminu, orang beriman itu yaqulu min mi'an wahidin. Yaqulu fi min. Yaqulu fi mi'an wahidin. Makan untuk satu usus. Mi'an itu usus, wahidin satu. Wal kafir, dan orang kafir itu yakulu min sab'ati am'a, makan yakulu fi ya, makan pada 7 usus. Karena pripun itu kita lihat ya. Satu, Ibnu Umar adalah sahabat Nabi yang sangat kuat mengamalkan sunnah Nabi. Itu Ibnu Umar ya, salah satu sahabat Nabi yang kuat sekali dalam mengamalkan sunnah. Dalam rangka mengamalkan hadis, makanan satu orang cukup untuk 2 orang dan seterusnya, maka dia Ibnu Umar selalu mengajak orang untuk makan bersamanya gitu. Jadi maam dewi iki moh gitu. Golek sik enek wong sing butuh maam mrene bareng-bareng ngene, bareng aku maam jamaah gitu. Itu Ibnu Umar begitu. Karena dia yakin makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Ini makanan satu porsi. Golek wong singgas, jak maam bareng. Nah gitu. Itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Makna orang beriman makan pada satu usus adalah orang beriman cukup dengan sedikit makanan, tidak memperturutkan syahwat makan dan minum sampai kenyang atau kekenyangan gitu. Jadi tidak memperturutkan syahwat. Wis apa goro-goro sing masakannya dia sukai terus makanya berlebihan, jangan. Sudah sekedarnya saja lah. Dia makan hanya untuk menguatkan tubuh beribadah. Kalau orang beriman begitu berpikirnya. Tentang banyak dan sedikit sekarang ini. Niku nggih per orang beda-beda loh ya. Jangan dikatakan ini kamu kok akeh men. Lah memang dia butuhnya banyak, ya enggak apa-apa gitu loh. Jadi sing kene kula niki saya sendiri. Saya ngelihat anak-anak saya yang laki-laki terutama nggih. Sing zaman cek baru lulus pondok atau masih pondok itu kalau pas pulang itu berasa cepet entek itu gara-gara maknya kayak banget jenenge cah enom semego ya. Berarti kita biasa makan segitu tuh dipakai berdua saya sama istri saya. Lha kono kuwi ping telune itu gitu posisi. Ya orangnya beda-beda tuh ya. Artinya mungkin saja kita tidak mengatakan itu namanya akeh men lah, memang butuhnya akeh gitu lah ya. Beda dengan yang butuhnya sedikit, jadi sedikit banyak jangan salah paham. Mesti nek sak piring ki sithik, rong piring akeh, betul mesti begitu. Saya dapat cerita sungguh-sungguh terjadi dari guru saya. Kalau bapak pernah haji, pernah umroh,
lihat di Arab sana kan ada makan roti itu nggih, roti bunder nih kalau nggih, roti bunder itu kan kalau orang Indonesia satu roti itu dimakan 3-4 orang nggih. Ada orang Afrika makan roti gitu tuh pitu, dimakan masih sitok gitu. Padahal orang Indonesia itu makan satu itu nggak kuat, ngomong telu papat itu lagi entek. Nah ada orang makan itu tas saya itu ditumpuk itu dientek gitu. Terus apa orang gumuk mau koyo ngono. Tapi ternyata nopo kekuatannya itu ya beda gitu. Dia ngangkat kulkas itu, ngangkat kulkas ijen, munggah ning dhuwur ijen, diangkat pakai gigi, dicokot yang untungnya nih, dicokot gini kasih tali, terus ditarik belakang. Jadi koyo ngangkat nopo ransel ngono niku lho. Ning kulkas niku. Diangkat sampai lantai 3, kuat itu. Nah yo beda iki tenagane gede, makame akeh, ngono to nggih. Awake dhewe kulkas itu sing ngangkat wong telu gitu. Wong telu rekoso kan gitu. Ini satu orang kuat. Nah ini loh contohnya ya. Artinya banyak sedikit itu relatif. Jadi jangan kemudian menyangka makame kok agaman kaya wong kafir, nanti dulu. Ini memang butuhnya banyak, itu loh ya. Nek butuhnya akeh bener apa-apa gitu. Tapi kalau butuhnya sedikit kok nekat makan gara-gara memperturutkan syahwat, lah itu buruk yang begitu itu gitu loh ya. Maksud orang kafir makan pada 7 usus adalah orang kafir ini memperturutkan syahwat dalam banyak hal, termasuk makan dan minum. Gitu loh. Jadi makan dan minumnya itu bukan karena dia butuh, tapi karena dia suka. Makanya kalau orang-orang Romawi sama orang-orang Kristen, orang Romawi itu Katolik atau Kristen, pokoknya orang Nasrani, mereka itu di pejabat-pejabatnya sana, rojone, napa tumenggung, napa pejabatnya ngoten nggih. Itu kalau pesta makan, itu makanannya banyak, terus mereka makan. Nanti kalau sudah kenyang, keluargen, padahal makanan si akeh toh. Tangannya dimasukkan ke mulut gini, ditok kene, diuntah kene. Diuntah terus kosong lagi toh, makan lagi. Kelakuannya kayak gitu tuh. Itu orang kafir. Loh gitu loh. Kalau orang beriman tidak, ngoten, gitu loh ya. Turah kayak wong liya, gitu. Jangan mana turah tak maamin loh, jangan serah kuat kok. Sudah kamu sudah berhenti, berikan pada orang lain. Gitu loh ya. Itu kalau orang beriman. Kalau orang sana enggak. Ini makanan bagi raja itu, mereka itu tidak boleh dimakan oleh oleh pembantunya, oleh budak-budak enggak boleh. Entek ya diguak, orang entek ya diguak. Makanya daripada diguak, mereka mutahke lagi ya, diutahke lagi terus makan lagi. Nanti gitu lagi, diutahke makannya apa gitu. Kelakuannya sampai seperti itu, kelakuan orang kafir. Kalau orang beriman tidak begitu. Oke, jadi sekali lagi saya ingin menandaskan di sini ya, kita mendapatkan ganjaran dari makanan itu bagaimana? Makanlah sesuai kebutuhan kita. Kalau memang butuhnya banyak, makan banyak tidak apa-apa. Tapi kalau butuhnya sedikit, jangan memaksakan diri makan yang banyak. Gitu. Apalagi nek pun sepuh ya, pun sepuh itu biasanya selera makannya kan sudah loh, ya loh, gimana? Tidak seperti waktu nom loh, jadi mame guru sidik, orang koyo sah nom kan gitu. Karena memang butuhnya sedikit, loh, gitu. Kadang-kadang wes sidik orang entek, kan gitu tuh ya. Yang sepuh kan gitu, sidik digolek ke lawas yang enak, yurantek. Lawas yang enak tidak sidik wes gitu. Nah memang orang tua butuhnya cuma sedikit. Lain kalau tadi anak-anak yang semego tadi, semego itu artinya senang sego kan loh ya. Semego ini pokoknya simpelnya segone akeh. Anak-anak kita yang kemarin telawat itu kan makanya banyak-banyak tuh ya. Pernah lihat ya. Jadi tak semua itu memang banyak. Gitu. Yang perlu lawe rasa enak-enak sing penting segone akeh. Nah, gitu loh. Karena emang semego tadi. Lah kalau gitu memang butuh betul apa? Tidak termasuk yang berlebihan bukan. Karena sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi kalau tidak sesuai tadi ya, karena memperturutkan syahwat, karena pengen begini, pengen begitu, itu adalah kelakuan orang kafir. Ada pertanyaan? Kalau ada, monggo. Sudah selesai ya, berilah rampung. Isanya jam itu nih. Lebih 4, masih 5 menit ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.